Salam, salam sejahtera anak-anak SMA Metodis 2 yang saya kasihi. Puji syukur kepada Tuhan. Hampir sepanjang tahun ini kita menjalani pembelajaran jarak jauh. Tantangan tahun ini tidak mudah. Bukan hanya kalian sebagai siswa yang berjuang untuk mengerti pembelajaran secara online. Demikian juga tantangan bagi guru-guru yang harus menyesuaikan diri dengan sistem pembelajaran yang baru. Rasanya tahun ini sangat berat bagi kita semua. Tetapi mujizat Tuhan nyata. Tuhan terus pelihara kita. Tentu banyak hikmah di balik semua ini. Dan lebih bersyukur lagi, kita boleh merayakan Natal bersama, sekalipun secara virtual. Biarlah damai Natal mengingatkan kita ada satu pribadi pembawa damai, Immanuel, Raja Damai yang lahir untuk kita semua. Selamat mengikuti ibadah Natal, damai Natal di tengah badai. Damai di tengah badai. Setiap kita pasti pernah menghadapi percobaan, bahkan badai hidup. Tetapi kita punya Allah yang sanggup menolong kita, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk kita boleh hidup yang kekal. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga,
Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kembali ya Tuhan, kami bersyukur buat setiap kasih dan anugerah-Mu. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama melayani Engkau Tuhan. Kami boleh bersama-sama beribadah dalam ibadah Natal kami pada hari ini. Tuhan, Kau boleh memberkati ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami juga berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah setiap apa yang keluar dari mulut hamba-Mu, biarlah sesuai dari kehendak-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Berkati anak-anak yang beribadah di rumah masing-masing. Setiap kami juga Tuhan Kau boleh berkati. Ampuni buat setiap dosa dan kesalahan kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Mari kita angkat pujian. Seorang anak telah lahir. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal,
Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari kita lebih bersemangat lagi, kita angkat pujian dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga putra Tuhan yang kudus. Tinggi-tinggi dalam surga tentara Tuhan yang kudus. Tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Ayo mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lain, Raja bala sorga, sembah dan puji
Shalom teman-teman, Sekolah Metodis 2 kita sungguh bersyukur hari ini dapat sama-sama merayakan Natal yang pastinya berbeda. Sebelum kita sama-sama mendengarkan renungan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, terima kasih dan kemurahan Tuhan sungguh luar biasa. Penyertaan Tuhan sungguh sempurna di dalam kehidupan kami. Walaupun di tengah kesulitan, di tengah sesuatu yang kami tidak harapkan, tapi kami percaya dan yakin bahwa Tuhan sanggup menolong kami. Terima kasih Bapak, kami sungguh bersyukur hari ini kami dapat sama-sama merayakan Natal. Biarlah melalui momen Natal ini kami semakin mengerti dan mengetahui bahwa Tuhan begitu baik dan mengasihi setiap kami. Terima kasih Bapak, kami akan mendengarkan dan membaca firman-Mu. Biarlah kami juga dapat mengerti dan memahaminya. Doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Ya, teman-teman yang dikasihi Tuhan, pastinya hari-hari ini kita merasakan sesuatu yang berbeda. Semuanya berubah, semuanya tak sama seperti yang dulu lagi. Tahun ini kita merayakan Natal secara virtual. Kalau kita bisa flashback 1 atau 2 tahun yang lalu, pastinya ketika kita merayakan Natal, kita akan senang sekali, ya. Kita akan senang sekali bisa pakai baju baru, bisa pakai celana baru, bisa pakai sepatu baru, bisa datang juga dengan pasangan yang baru, gitu ya. Kalau punya pasangan. Nah, tapi hari-hari ini kita berbeda. Hari ini kita juga sama-sama mengikuti Natal secara virtual. Ya, mungkin teman-teman di rumah hanya pakai baju biasa aja, gitu ya. Mungkin ada yang pakai baju tidur dan sebagainya, tidak semewah dan semenarik Natal-Natal sebelumnya. Tetapi kita yakin dan percaya bagaimana Natal ini juga tetap sama, ya. Semua boleh berubah, tetapi Natal kita tetap sama. Kita sama-sama tetap merayakan kehadiran Tuhan yang begitu luar biasa di dunia dan di dalam hidup kita. Hari ini kita akan sama-sama membahas tentang damai, ya. Damai Natal. Bagaimana tahun ini di tengah situasi yang sulit, di tengah situasi yang tidak kita harapkan, kita masih dapat merasakan namanya damai. Temanya adalah damai di tengah badai. Mungkin kalau kita berbicara tentang damai, mana mungkin ya ada damai di tengah badai. Kalau ada badai, nggak mungkin ada namanya damai. Begitu juga ketika ada damai, tidak mungkin ada namanya badai. Kalau kita perhatikan ini sesuatu yang bertentangan, sesuatu yang paradoks, sesuatu yang tidak bisa digabungkan. Tetapi hari ini kita akan sama-sama melihat bagaimana ternyata di tengah badai itu ada damai yang luar biasa. Ya, apakah dengan merasakan damai kita merasa semua baik-baik saja? Coba teman-teman berpikir sebentar. Ya, apakah dengan merasakan damai semua kita rasakan baik-baik saja? Atau apakah ketika kita sedang merasakan badai tidak ada namanya damai? Coba teman-teman kita pikirkan sebentar, ya. Apakah ketika semuanya sedang damai, tidak ada namanya badai atau kesulitan, atau ketika ada badai atau kesulitan, tidak ada namanya damai? Gitu ya. Coba teman-teman perhatikan. Nah, ternyata kenyataannya tidak, teman-teman ya. Jadi di tengah keadaan damai pun, ya pasti ada namanya kesulitan, ada namanya pergumulan, dan sebaliknya. Di tengah badai pun ya pastinya akan juga ada namanya damai, ya. Inilah kenyataan hidup kita, ya. Inilah yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Tahun lalu kita masih merayakan tahun baru, kita merayakan Imlek gitu ya. Seingat awal tahun 2020 semua berjalan dengan baik, semua berjalan dengan damai, tapi tiba-tiba ada pandemi, ya. Lagi enak-enak nih ngerayain Imlek, tiba-tiba ada pandemi, tiba-tiba badai datang, ya, dan semuanya berubah. Apakah badai kita saat ini? Coba teman-teman pikirkan, ya. Apakah badai yang teman-teman rasakan saat ini? Pastinya setiap kita sedang merasakan namanya badai pandemi COVID-19, ya. Sudah setahun berjalan hampir, ya. Tapi di sini kita kembali melihat sama-sama. Apakah itu badai yang terbesar yang sedang kita hadapi? Atau adakah badai-badai lain yang sedang kita hadapi? Mungkin bisa saja studi kita, kesehatan kita, masalah pendidikan kita, atau masalah finansial di dalam keluarga kita. Mungkin itu juga bisa menjadi badai di dalam kehidupan kita, baik kehidupan saya dan juga kehidupan teman-teman. Ya,
Ada begitu banyak orang mengejar kedamaian hidupnya. Ya, pastinya setiap orang kalau disuruh pilih pengen merasakan terus kedamaian atau pengen merasakan badai atau kesulitan. Pastinya kita berpikir enaknya merasakan kedamaian, ya. Saya ingat dulu ada tokoh terkenal artis namanya Michael Jackson, ya. Michael Jackson, kalau teman-teman tahu dan perhatikan, Michael Jackson ini orang yang sangat terkenal, ya. Artis pop atau penyanyi papan atas, bukan lokal tetapi udah internasional, ya. Sangat terkenal namanya Michael Jackson. Punya harta cukup banyak, ya. Hidup dengan mewah, rumah besar, tidur di kasur yang empuk. Tapi teman-teman, dia tidak bisa merasakan kedamaian di dalam hatinya, ya. Dia punya segalanya, ya. Mobilnya bagus, rumahnya bagus, tidur di kasur yang empuk. Tapi dia tidak bisa merasakan kedamaian di dalam hidupnya, ya. Jadi setiap hari dia butuh obat-obat, ya. Obat-obat yang mengandung penenang, ya, kalau kita bisa katakan sekarang itu seperti narkoba, ya. Jadi dia mengalami insomnia. Insomnia ini susah tidur, ya. Jadi teman-teman, dia setiap malam itu susah tidur, ya, karena dia merasa tidak ada kedamaian dalam dirinya. Walaupun dia punya segalanya, tetapi dia tidak punya kedamaian dalam dirinya, ya. Jadi setiap malam dia nggak bisa tidur. Sebelum tidur dia harus mengkonsumsi obat tersebut, ya, obat penenang, obat tidur supaya dia bisa tidur. Ya, dan akhirnya teman-teman tahu apa? Karena keseringan dia mengkonsumsi obat ini, ya, dan akhirnya dia meninggal karena obat itu juga, mengalami yang namanya overdosis. Nah, teman-teman, dari hal ini kita melihat ternyata ketika kita hidup di dunia ini, kita punya segalanya, kita miliki segalanya, kita merasa damai dengan kita punya rumah bagus, mobil mewah, uang yang banyak, ternyata itu tidak sama sekali memberikan kita kedamaian, ya. Nah, jadi teman-teman, lalu bagaimana caranya untuk kita mendapatkan yang namanya damai, apalagi di tengah badai saat ini, di tengah pandemi, pastinya kita bergumul dong. Kita sedang mengalami sesuatu yang mengkhawatirkan, tapi teman-teman ternyata di dalam Alkitab ada, ya, kedamaian yang sungguh luar biasa. Saya akan bacakan di dalam Yesaya 9 ayat yang ke-6. Teman-teman bisa perhatikan. Yesaya 9 ayat yang ke-6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya, sekali lagi saya bacakan di bagian akhirnya. Namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Ya, jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, di sini kita melihat dalam kitab Yesaya. Di dalam kitab Yesaya ini sebenarnya sebuah nubuatan, ya, sebuah nubuatan bagaimana nanti akan ada kelahiran Yesus, kelahiran Isa Al-Masih. Dikatakan kelahiran Isa Al-Masih ini atau kelahiran Yesus sendiri akan memberikan pengaruh yang luar biasa kepada seluruh manusia. Dikatakan bagaimana ketika lahir akan disebutkan orang sebagai penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan juga Raja damai. Ya, kita lihat di bagian akhir dikatakan Raja damai. Bagaimana ternyata kehadiran Yesus ini menunjuk pada kehadiran damai itu sendiri. Ya, jadi ketika Yesus lahir, Yesus juga hadir memberikan namanya damai. Ya, damai ini bukanlah sebuah keadaan, ya. Damai ini bukanlah sebuah situasi. Banyak orang berpikir damai ini sebuah keadaan, ya, dengan punya uang banyak, rumah yang besar dan sebagainya, nyaman gitu ya. Kita merasa itu damai. Bukan seperti itu, teman-teman, ya. Jadi damai itu sendiri bukanlah keadaan kita damai, jadi hidup kita damai. Tetapi bagaimana damai itu adalah hubungannya dengan seorang pribadi, ya, seorang pribadi yang hadir di dalam kehidupan kita, ya. Jadi damai itu bukanlah situasi, tetapi kehadiran seseorang pribadi yang mendatangkan namanya kedamaian, ya. Jadi teman-teman, saya ulangi sekali lagi, damai itu bukanlah situasi atau kondisi, tetapi bagaimana damai itu adalah kehadiran seseorang yang memberikan namanya damai, ya. Jadi teman-teman kalau tahu anak kecil kalau lagi pergi sama papanya belanja, tiba-tiba anaknya itu tertinggal lah di mall. Papanya kemana, dia sendiri, anak itu di dalam mall,
pasti kita yakin dan percaya anak itu akan menangis dengan sesungguhnya gitu ya, nangis dengan teriak-teriak. Karena dia akan merasa takut, dia akan merasakan khawatir karena ayahnya tidak ada bersama dengan dia. Dia tidak merasakan yang namanya damai. Nah, tetapi kita lihat ketika nanti ayahnya datang memeluk dia dan melihat dia, anak itu akan berhenti namanya menangis. Karena anak itu sudah merasa damai dengan kehadiran tadi papanya. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, damai itu bukan situasi atau kondisi, ya. Tetapi bagaimana damai itu adalah kehadiran seorang pribadi yang memberikan kedamaian di dalam kehidupan kita. Siapakah pribadi itu? Pastinya kita yakin dan percaya bahwa kehadiran Yesus Kristuslah yang memberikan namanya kedamaian. Jadi teman-teman, untuk kita merasakan damai di tengah badai, penting sekali gitu ya. Kita tetap berfokus, penting sekali terus kita meyakini kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan kita meyakini dan percaya kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita, itulah yang memberikan kita namanya damai. Jadi teman-teman, pertama, damai itu menunjuk pada penyertaan Tuhan, ya. Jadi damai itu menunjuk pada penyertaan Tuhan. Dimanapun kita berada, kalau ada penyertaan Tuhan, pastinya hidup kita akan merasakan namanya damai. Dan sebaliknya, dimanapun kita berada, kalau tidak ada penyertaan Tuhan, pastinya kita tidak akan bisa merasakan namanya damai. Jadi damai itu menunjuk kepada penyertaan dan perlindungan Tuhan. Dan yang kedua teman-teman, di dalam damai bukan berarti tidak ada namanya badai, ya. Jadi yang kedua, di dalam damai bukan berarti tidak ada namanya masalah. Di dalam damai bukan berarti tidak ada namanya pergumulan. Kita ingat di dalam kitab Kejadian dan Keluaran, di situ perjalanan bangsa Israel, ya. Bagaimana kehidupan bangsa Israel, Tuhan menjanjikan kepada mereka berkat, Tuhan menjanjikan kepada mereka perlindungan. Tetapi di dalam janji Tuhan mengenai berkat dan perlindungan, mereka juga mengalami yang namanya pergumulan dan kesulitan. Ya, apalagi ketika bangsa Israel sedang diperbudak oleh bangsa Mesir. Ya, kita tahu waktu yang cukup panjang dan waktu yang cukup lama. Tetapi kita melihat juga di situ di dalam kesulitan itu ada penyertaan Tuhan dan juga ada pertolongan Tuhan. Jadi yang kedua teman-teman, di dalam damai bukan berarti tidak ada namanya pergumulan dan kesulitan. Sama halnya seperti kita saat ini, ya. Di tengah kesulitan, di tengah pergumulan, pastinya juga ada namanya damai. Dan di dalam damai yang kita hadapi, sebenarnya kita juga sedang mengalami namanya pergumulan. Dan yang ketiga teman-teman yang dikasihi, di balik damai, ada damai di balik badai, ada damai yang juga indah pada waktunya, ya. Teman-teman, kalau perhatikan ini lagi musim hujan ya. Lagi musim hujan, teman-teman perhatikan ketika ada hujan yang sangat besar, hujan yang membuat kita takut, hujan yang isinya petir gitu ya, angin dan sebagainya. Tetapi kita melihat bagaimana ketika badai tersebut telah berlalu, ya, kita akan melihat namanya pelangi yang indah, ya. Jadi teman-teman, yang terakhir adalah bagaimana di balik badai ternyata akan ada damai yang indah pada waktunya, seperti pelangi sehabis hujan. Jadi teman-teman, SMA Metodis 2, tetaplah terus berharap kepada Tuhan, tetaplah terus bergantung kepada Tuhan. Kita yakin dan percaya Dialah sumber damai di dalam kehidupan kita. Milikilah Yesus di dalam diri kita. Milikilah Yesus di dalam hati kita. Sehingga dalam kesulitan apapun, di dalam badai apapun, kita tetap merasakan namanya damai. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Selamat Natal. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali bersyukur. Terima kasih untuk kasih dan penyertaan Tuhan. Kami bersyukur untuk pertolongan-Mu yang begitu luar biasa dan ajaib. Kami tahu Tuhan, hari-hari ini begitu sulit. Hari-hari ini membuat kami terkadang mengeluh, terkadang kami khawatir. Tapi kami rindu Tuhan. Hidup dan hati kami juga terus ada di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kami yang mengikuti Natal di hari ini. Biarlah Engkau hadir di dalam hati dan kehidupan kami. Sehingga kami juga dapat merasakan damai di momen Natal ini. Kami sungguh merindukan pertolongan Tuhan. Kami sungguh merindu merasakan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.
Jingle